Halo teman-teman. Kesempatan kali ini kepulangan aku dari Semarang untuk mengantar mama yang terakhir kali. Aku pulang lewat darat ya, menggunakan kendaraan darat. Jadi dari Semarang, kemudian transit dulu di Jakarta. Sampai di Jakarta karena sedang tidak enak badan, jadi aku istirahat beberapa hari di Serpong. Kemudian setelah badan agak sehat, aku memutuskan untuk balik. Kebetulan masih ada 2 hari libur, tanggal 1 dan 2, yaitu Hari Kesaktian Pancasila dan juga Hari Waisak besok. Nah, hari ini tanggal 1 Juni. Aku sampai dari Jakarta pukul 10, sampai di Kalimantan sekitar pukul 11. Kemudian dilanjutkan dengan travel atau taksi. Itu mulai perjalanan kita di antara jam 12 jam 1 siang. Start perjalanan menuju Sintang. Karena saat ini aku berdomisili di kota Sintang, aku harus kembali bekerja walaupun dalam kondisi sedang duka cita, tapi tetap hidup harus berjalan. Jadi tetap harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas juga. Itu sebabnya aku memutuskan untuk harus segera pulang dan masih banyak agenda atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, sesuai request dari teman-teman dan juga keluarga yang ingin lihat kondisi jalan dari Pontianak menuju kota Sintang, karena banyak yang tidak tahu kalau jalan Pontianak Sintang saat ini sudah sangat bagus, sudah cukup bagus ya, bagus. Kategorinya semuanya relatif, subjektif, masing-masing punya penilaian. Tapi bagi aku yang besar di Kalimantan Barat, yang tahu kondisi jalan di Kalimantan Barat, menurut aku ini sudah nyaman karena perjalanan darat dapat ditempuh dari Pontianak Sintang atau Sintang Pontianak itu kisaran 5 sampai 7 jam. Karena kan kalau perjalanan sejauh itu kita pasti ada berhenti beberapa kali, mungkin ke toilet, mungkin kita pengen istirahat sebentar karena duduk terus juga kurang nyaman di dalam mobil, atau untuk cek ban mobil, atau mungkin juga ada yang makan dan lain sebagainya. Jadi kisaran 5 sampai 7 jam. Kurang lebih panjangnya jalan itu adalah 326 km kurang lebihnya ya teman-teman. Dan inilah penampakan jalan Pontianak Sintang. Ini part 1, aku bikin beberapa part karena videonya sangat panjang. Durasinya tadi setelah aku kumpulin tuh di kisaran 110 menit. Jadi aku harus bagi beberapa part, mungkin aku bikin 3 part aja supaya nggak terlalu banyak. Tapi teman-teman bisa lihat langsung, bisa tahu kondisi Kalimantan Barat seperti apa. Dari Pontianak menuju kota Sintang kita akan melewati beberapa kota, beberapa kecamatan. Untuk part 1 ini aku bikin penggalanya itu nanti endingnya di Simpang Ampar, atau tempat biasa sopir travel, sopir bus berhenti untuk istirahat makan siang. Jadi teman-teman silakan dilihat
bagaimana medan yang harus kami tempuh jika kami tidak dapat pesawat terbang dari Pontianak ke Sintang atau dari Sintang Pontianak. Karena penerbangan dari Sintang Pontianak atau sebaliknya itu hanya dijadwalkan sebanyak 3 kali seminggu, dan terkadang waktunya susah untuk bisa sinkron. Bahkan dari penerbangan yang aku pakai hari ini pun itu udah reschedule. Harusnya kemarin aku tanggal 31 udah pulang dan lanjut langsung Sintang dengan Wings. Namun dikarenakan ada reschedule yang dari Jakarta Pontianak sampai di Pontianak 8.30, sementara dari dari Pontianak Sintang itu harus pukul 8.10. Jadi akhirnya aku refund, aku reschedule, aku buat di tanggal 1 hari ini dan tidak menggunakan pesawat terbang. Jadi pilihannya jatuh pada taksi atau travel. Nah, aku sudah 12 tahun ini menggunakan travel ini dan sangat bagus. Setiap aku kemanapun, travel inilah yang akan bantu aku memudahkan akomodasi atau transportasi yang aku gunakan. Nanti aku akan spill apa nama travel yang bisa kalian hubungi. Ya, teman-teman, silakan menonton. Semoga bermanfaat. Teman-teman juga mungkin suatu saat akan datang ke kota kami, kota Sintang, kota yang sedang berkembang. Banyak hal menarik sih di kota Sintang. Kiri kanan jalan itu masih banyak hutan atau ada pemukiman pun jarak rumahnya jauh-jauh, setiap rumah jaraknya jauh, jadi bisa lihat. Jadi kiri kanan masih banyak semacam kebun, ada kebun karet, ada kebun kelapa sawit, atau juga ada ladang yang berpindah, dan juga ada masyarakat lokal yang menjualkan hasil bumi mereka, hasil tanaman mereka seperti nanas, rebung. Kemudian di sepanjang jalan pulang ini aku menemukan ada pekawai sedang musim, kayaknya mulai musim, jadi durian hutan kalau orang bilang. Itu adalah durian yang ada di Kalimantan, kalau nggak salah di Sumatera mungkin juga ada. Orange warna dagingnya dan rasanya manis. Baunya beda dengan durian, kulitnya tidak sekeras durian, kulitnya lembut tapi juga bergerigi. Di perjalanan ini pun kita bisa lihat banyak sekali masyarakat yang pulang pergi Pontianak Sintang juga menggunakan kendaraan roda 2. Artinya jalan yang ditempuh ini sudah cukup bagus dan juga aman. Tetapi memang disarankan sebaiknya perjalanan dengan kendaraan roda 2 itu dilakukan pada pagi, siang, sore, hingga sore aja. Karena kalau sudah malam, jalan-jalan di Kalimantan itu boleh dikatakan gelap. Jadi hanya bisa mengandalkan lampu dari kendaraan. Andai kata ada lampu jalan pun jaraknya sangat jauh atau bahkan nggak ada sama sekali, hanya ada lampu yang di tepi-tepi jalan untuk safety aja gitu. Kemudian di sepanjang jalan kita juga bisa lihat masyarakat lokal melakukan segala macam aktivitas mereka. Namun karena kali ini kendaraan yang kami pakai kecepatannya
kisaran di antara 60 hingga 100. Jadi agak susah untuk bisa menangkap gambar yang di samping dengan bagus, dan agak susah kali ya untuk dilihat. Itu sebabnya spotnya lebih banyak ke depan, karena memang fokusnya hanya pada jalan, kualitas jalan, seperti apa jalan dari Pontianak Sintang. Itu yang mau aku tunjukin kali ini. Oke teman-teman, selamat menonton. Mungkin akan ada beberapa percakapan pendek antara kami di dalam mobil yang terdengar ya. Itu saja. Selamat menonton ya. Semoga kalian suka. Asik juga sih sebetulnya perjalanan kalau bikin vlog sambil jalan gini terus keliling Indonesia, seru kali ya. Oh iya teman-teman, tadi kita ada lewati Ambawang. Kita lewatin Ambawang yang sekarang lagi hype dengan sebutan Bipang Ambawang. Kalau di Jakarta itu di daerah Pik ada buka satu restoran. Bipang itu panjangannya adalah babi panggang. Ambawang itu nama tempatnya. Jadi nama tempatnya Ambawang, tempat produksi atau tempat kuliner ini pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat. Bagi yang non-muslim yang mungkin tinggalnya di luar Kalimantan Barat, kalau pengen nyoba itu ada di daerah Pik dekat Pancoran. Makanya harus ngantri. Itu sih. Harganya reasonable, karena saat ini memang semua barang mahal ya. Apalagi kalau Kalimantan memang termasuk kategorinya barang-barang termasuk yang mahal sih. Di samping kiri jalan teman-teman juga bisa menemukan beberapa rumah makan. Masakannya lebih banyak ke Melayu dan Padang. Kalau untuk Chinese foodnya itu harus udah dekat-dekat Sosok, Bodok, Sanggau, Sintang, atau daerah yang tadi nanti kita akan lihat itu Simpang Ampar juga ada 1-2. Jadi nggak perlu khawatir walaupun perjalanan kita jauh, karena sepanjang jalan kita bisa menemukan rumah makan. Atau semacam rest area. Kalau lagi lelah berhenti sebentar. Iya, kalau untuk secangkir teh hangat atau kopi hitam tubruk itu masih bisa ditemukan sih teman-teman. Oke, segitu aja cerita aku. Selamat menonton ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya aku semangat bikinin kalian video-video yang selanjutnya. Semoga di tahun ini aku akan kasih video-video yang lebih menarik, lebih mungkin bisa untuk edukasi. Aku lagi belajar untuk nge-vlog, mau jadi vlogger, supaya nanti kalau sudah pensiun, sudah nggak kerja lagi, aku punya satu kegiatan yang menyenangkan.
Sampai jumpa ya teman-teman di episode kedua. Aku akan siapkan buat kalian editannya yang lebih baik, kemudian juga mungkin supaya kondisi suara aku kembali baik dulu. Aku habis flu, batuk, jadi masih serak, jadi lumayan ganggu ketika aku ngomong. Itu aja sih teman-teman, aku jadi ngomongnya panjang deh. Oke. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See ya.